tarik sawerah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli alaihi sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Amin. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita banggakan, beliau Bapak Dubes RI di Singapura, Bapak Dirjen Ketenagakerjaan RI bersama kru yang hadir, Mas Didin, para pejabat dan seluruh pegawai Kedubes RI Singapura yang saya hormati, ibu-ibu, bapak, saudari-saudari saya, ikhwatul iman, jamaah sekalian. Alhamdulillah, hari ini bagi saya secara pribadi spektakuler. Saya dipertemukan Allah dengan makhluk-makhluk mulia. Amin ya rabbal Karena alamin. memang dalam Islam wanita itu sangat mulia. Amin ya rabbal alamin. Semulia-mulianya laki-laki adalah laki-laki yang memuliakan perempuan. Amin ya rabbal alamin. Serendah-rendahnya laki-laki adalah laki-laki yang merendahkan kaum perempuan. Ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Rasulullah bersabda, tidaklah memuliakan kaum perempuan, kaum wanita, kecuali laki-laki yang mulia, dan tidaklah merendahkan kaum perempuan, kaum wanita, kecuali laki-laki yang rendah. Maka dalam Islam, an-nisa imadul bilad, wanita itu adalah tiang negara. Tegak runtuhnya negara, itu faktor urgen yang menentukan adalah kaum wanita, sehingga wanita disebut tiang negara, sedang laki-laki cuma tiang jaler. Maka mohon maaf, untuk menghormati dan memuliakan panjenengan semua yang mayoritas kaum perempuan, saya ceramahnya sambil berdiri. Karena saya sadar dan saya tahu hasil riset, survei dan penelitian terbaru membuktikan bahwa laki-laki yang tahan berdiri itu lebih dicintai kaum perempuan. Kok ketawanya nggak enak banget? Sampai-sampai surga itu di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ini dalil untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Dalil ini untuk laki-laki, tujuannya agar laki-laki itu menghargai, menghormati dan memuliakan kaum perempuan. Sadar betapa surganya di bawah telapak kakinya perempuan. Dalil ini tidak boleh dipakai untuk perempuan. Nanti kalau dalil ini dipakai senjata perempuan, gawat. Bisa-bisa kurang ajar sama laki-laki. Jangan mentang-mentang sama aku, surgamu itu di bawah telapak kakiku. Iki dalam mangkono teleke dilatih. Di sini keadilan Islam, sebagaimana ada dalil sabda Rasulullah, seorang perempuan, istri, walaupun dia ahli ibadah,
tapi melukai, menyakiti hati suaminya, bersalah kepada suaminya, sedangkan suaminya nggak mau memaafkan dan belum ridho, keduluan ini istri meninggal, keduluan ini perempuan meninggal, suaminya belum memaafkan dan belum ridho, maka ini istri nggak bisa masuk surga. Itu dalil untuk perempuan biar semakin taat kepada suami, biar semakin hormat, takzim kepada suaminya. Ini dalil bukan untuk laki-laki. Kalau untuk laki-laki bisa-bisa laki-laki nanti semena-mena. Paham? Karena mohon maaf, sebagaimana dalam surga itu juga digambarkan betapa kemuliaan kaum perempuan. Sampai di surga yang dijadikan gambaran nanti kalau masuk surga itu akan mendapatkan bidadara apa bidadari? Bidadari. Bidadara apa bidadari? Bidadari. Bidadari ini psikologis. Kenapa? Kalau yang disebutkan bidadari perempuan, maka laki-laki pasti tertarik. Tapi kalau yang disebutkan bidadara laki-laki, perempuan biasanya nggak tertarik. Loh, iya bener. Kalau di surga digambarkan, subhanallah, nanti yang ahli ibadah, yang amal solehnya banyak, yang pahalanya besar, di surga nanti dapat bidadari yang cantik, menarik, ayu, kemrusu, keboy, semluhai, aduhai, imut, yahud, bahendal, menol, saya mau kebelengan, mentang, kinis, mentong, moblong, bahendal, denok, deblek. Itu banyak laki-laki yang tertarik. Tapi coba misalnya digambarkan ibu-ibu, mbak-mbak, nanti kalau ibadahnya bagus, amal solehnya banyak, pahalanya besar, masuk surga, di sana disediakan bidadara yang tinggi-tinggi, gede-gede, alot-alot, yang kewotot-kotot, sama sekali tidak tertarik. Bener. Maka kalau dalam ruangan itu isinya penuh kaum perempuan, kalau dalam satu ruangan isinya perempuan-perempuan, bisa dipastikan banyak laki-laki yang ngintip, bisa dipastikan banyak laki-laki yang nginceng. Tapi kalau dalam ruangan itu isinya laki-laki semua, nggak akan ada perempuan yang ngintip. Memang. Kecuali perempuan yang sakit jiwa. Ini artinya apa? Secara psikologis, memang perempuan itu suka diperhatikan, laki-laki suka memperhatikan. Secara psikologis, laki-laki suka melihat, kalau perempuan sukanya dilihat. Laki-laki sukanya memandang, kalau perempuan sukanya dipandang. Begitu, laki-laki itu sukanya merhatiin, kalau perempuan lebih suka diperhatiin. Sehingga aksesoris itu banyak laki-laki apa banyak perempuan? Banyak perempuan. Aksesorisnya luar biasa. Bro, saya kadang pitulas. Mohon maaf loh, ya emang bener. Pakaian banyak perempuan, perhiasan banyak perempuan, aksesoris banyak perempuan. Itu wajah aja kalau perempuan zaman sekarang, area wajah aja nominalnya bisa sampai 10 juta. Udah pakai maskara, pakai lagi bedak lapis 7. Udah kayak gitu masih dipakai blush on, masih pakai eyeshadow. Alis saya digawe kayak setangis sepeda motor. Itu masih pakai bulu mata palsu yang anti badai. Itu bahasa Inggrisnya aidep. Itu kalau dipakai kayak kepiting jalan. Ini kaum perempuan. Tapi coba laki-laki, bukan cuma simpel jemburis. Kadang mau ke acara nggak usah mandi, asal pakaian udah berangkat wes. Celananya sampai ono gambare puluh. Nggak mikirin itu kalau laki-laki. Mohon maaf sehingga ibu, kalau masuk ke dalam satu kamar di situ kok banyak cermin, banyak kaca cermin, itu tandanya kamarnya cowok apa cewek? Bisa dipastikan itu kamarnya cewek. Kalau kamarnya cowok kayak kamarnya Pak Didin, paling adanya pecahan kaca spion. Itu pun ada kecelakaan, Pak Didin mendekat bukannya mau nolong, ngambil pecahan spionnya itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Itu secara psikologis. Mohon maaf, perempuan bekerja itu boleh apa tidak? Boleh. Dalam menang saya. Satu ketika putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihi. Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, the prince
sido, gak sido. Karepe ya ben rada gaya titik. Pemimpin dari para perempuan-perempuan ahli surga itu Fatimah Az-Zahra. Satu ketika mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai abahku, ada apa putriku? Lihat tanganku. Emangnya kenapa tangan kamu? Ini tanganku penuh kapal. Ini maksudnya bukan kapal laut. Itu apa namanya? Ya, kapalen nih loh, kapalan penuh kapalnya. Penuh kapal. Kapalen nih loh, kapalen. Kok sampai kayak gitu? Ya, karena saya bekerja untuk membantu suami saya. Karena saya bekerja cari nafkah untuk meringankan beban suami saya. Rasulullah tersenyum. Kemudian ditanya, emang kamu kerjanya apa? Saya ngangsu. Baru bahasa Indonesianya. Mengangsu. Mengangsu itu Gusto menengo. Ini yang ceramah saya, terserah saya pakai bahasa apa. Saya mengangsu. Mengangsu apa tuh Pak? Kamu. Embo. Mengambilkan air, Pak Dirjen gayane guyu. Atik pura-pura gak ngerti omahmu Malang. Ini orang sekarang baru jadi dirjen. Pura-pura gak ngerti cara Jawa. Asline omahe Malang nyelupuk gitu. Biasa aja kali. Bukan cuma Pak Dirjen, Anwar Zahid juga udah keliling dunia. Tapi penampilannya ya biasa kayak dia. Asline desa. Mohon maaf Pak Dirjen, saya tujuannya menghibur wong desa-desa ini. Mengambilkan air untuk orang yang mengangsu. Mengambilkan air loh, ngangsu toh, malah yang diterima kata ngangsu. Ngambilin air untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Islam. Dia kerja ke orang Yahudi ngambilin air. Orang Yahudi yang udah tua, dia nggak kuat ngambil air untuk kebutuhan mandi, untuk kebutuhan minum. Kalau ini kan masih kuat nganter minum. Makasih bro. Ini orang Yahudinya udah nggak kuat. Kaya pas tekomu ini kok pas. Jadi sing pinter kene dudu ibu. Jadi ngambilin air untuk orang Yahudi untuk kebutuhan minum, untuk kebutuhan mandi dengan upah sekian. Kerja kepada non-muslim itu hukumnya diperbolehkan dalam Islam, asal kerjanya dalam koridor-koridor yang benar. Maka ndak usah khawatir kalau ada yang bilang wah kerja sama non-muslim itu hukumnya haram, suruh menghadap saya tak tutuk aneh ndase. Sedang putri Rasulullah sendiri juga kerja sama orang Yahudi, ngambilin air itu loh, dapat upah sekian untuk meringankan beban suaminya. Justru perempuan seperti itu perempuan yang luar biasa itu. Padahal sesungguhnya kerja itu kewajiban istri apa kewajiban suami? Agama apapun seperti itu prinsipnya. Laki-laki sebagai penanggung jawab. Tapi mulia luar biasa seorang istri yang mau meringankan beban suaminya. Subhanallah, meskipun sebenarnya suaminya yang kurang bener. Loh iya, kalau ada suami yang model kayak gitu itu mestinya aturannya mohon maaf. Istri yang doa, suami yang kerja. Betul. Karena saya sering sampaikan di balik laki-laki hebat pasti ada istri yang selalu mendoakan. Amin. Pasti. Betul. Tapi di balik perempuan atau di balik istri-istri yang sukses pasti ada suami yang stres. Tabel ini biar para suami kupingnya bolong.
balik suami yang hebat, pasti ada istri yang kuat yang selalu mendoakan. Tapi di balik istri yang sukses, pasti ada suami yang stres. Mesti itu. Maka semakin istri itu sukses, semakin suaminya sukseskan dirimu, streskan suamimu. Subhanallah. Nah, laki-laki kalau ingin hebat, jangan lupa minta doa istrinya. Semakin istrinya berdoa, semakin hebat itu suami. Maka suami hebat karena doa istri. Dan semakin banyak yang mendoakan, suami akan semakin hebat. Kok nggak mau? Ya namanya saja istri. Itu kan adalah 3. Kalau cuma 1, iswan. Kalau 2 namanya istu. Istri itu berarti Istri 3. Kalau 4 is 4. Tapi mohon maaf, saudari-saudari saya, bekerja tetap harus dalam koridor dan batasan-batasan. Jangankan perempuan, laki-laki aja kerja dibatasi. Nggak, silakan, monggo Pak Dirjen ya. Saya biar Pak Dubes, monggo, saya biar semakin bebas dan leluasa. Memang saya mulai dulu nggak pernah tertarik sama laki-laki. Jadi biarpun laki-laki meninggalkan tempat ini nggak masalah. Saya nggak tertarik sama sekali. Mulai dulu silakan Mas Izin, silakan. Minggato sisan. Please. Kan bukankah hari ini idolanya adalah saya? Yang cemburu silakan meninggalkan tempat ini. Oke, selamat ulang tahun saudara saya Mas Didin. Hari ini spesial buat beliau. Mudah-mudahan semakin berkah. Amin. Bukankah hidup yang nikmat itu adalah hidup yang berkah? Amin. Jabatan yang nikmat, yang baik itu adalah jabatan yang berkah. Amin. Suami yang baik ya suami yang membawa Berkah. Istri yang baik adalah istri yang membawa Berkah. Anak-anak yang baik itu adalah anak-anak solih-solihah yang menjadikan keluarganya Berkah. berkah. Rezeki yang paling baik adalah rezeki yang berkah. Duit yang paling baik adalah duit yang berkah. Berkah itu tidak harus banyak. Salah satu tandanya berkah itu ada ketentraman jiwa, ada ketentraman batin. Banyak tapi kalau nggak menjadikan ketentraman itu namanya nggak barokah. Duit banyak, gaji 1 bulan 20 juta. Tapi kalau nggak barokah, anak laki-lakinya kena narkoba, anak perempuan hamil di luar nikah, suami menghamili tetangga. Itu kan nggak berkah itu namanya. Halo? Ya. Pilih mana? Gaji 20 juta tapi keluarga nggak tentrem, sama gaji 50 juta tapi keluarga tentrem. Nah, agar kehidupannya berkah, pekerjaan itu bisa menjadikan berkah, insya Allah nanti saya sambung keterangannya di belakang. Ya, biar penasaran, biar nanti saya diundang lagi. Triknya orang ceramah ya kayak gitu. Kalau langsung dituntaskan, gak diundang meneh. Yang pertama, koridornya orang kerja itu pertama tentu saja tidak melanggar syariat. Kerja terus sampai tidak bisa melaksanakan kewajiban, sampai nggak bisa melakukan sholat misalnya. Wah, ini majikan saya keren banget ya. Majikan saya kejem banget, saya dilarang sholat, saya nggak bisa mengerjakan sholat. Nggak ada orang yang nggak bisa mengerjakan sholat selama masih hidup. Jadi kalau ada yang beralasan ini karena majikan saya ini jahat sehingga saya nggak diperkenankan untuk melaksanakan sholat, itu sama sekali alasan yang salah. Kenapa salah? Karena selama orang itu masih hidup pasti masih bisa sholat. Jangankan yang meger-meger kayak jenengan, orang yang sudah megap ambekane yuk karek.
itu aja masih bisa sholat kok, betul? Betul? Nggak bisa berdiri sambil duduk, nggak bisa duduk sambil berbaring, nggak bisa berbaring sambil rebahan, nggak bisa isyarah, nggak bisa pakai kedepane meripat, nggak bisa sholat dalam hati, pakai hati. Maka nggak ada alasan nggak bisa sholat, nggak ada waktu untuk sholat, nggak ada kesempatan untuk sholat, nggak ada alasan seperti itu. Teori nih. Coba goblok tadi uangnya. Halo. Ya. Nah yang kedua, jangan sampai pekerjaan itu sesuatu yang dilarang oleh syariat. Contoh, meskipun gaji besar tapi memproduksi minuman keras. Kok menang anak sing ngono? Hah? Lu kaget. Atau jadi bandar narkoba, atau jadi kurir sabu-sabu. Kan ada tuh yang dari luar negeri pulang ke Indonesia jadi kurir sabu-sabu. Disingitno negone sempak. Disembunyikan. Ada itu bahkan yang dimasukkan, mohon maaf, ke Mrs. V-nya. Emboh apa itu jenenge? Vagina itu negara. Walaupun itu penghasilannya gede, mungkin gaji Anda 5 tahun kalah sama jadi kurir itu, tapi kan yo diharamkan, itu tidak diperbolehkan. Atau meninggalkan kewajiban mesti dari jenengan semua, pekerjaan yang tidak sesuai dengan kodrat kewanitaan. Contoh, jadi supir perahu tuh. Perahu itu apa, Pak? Supir trek, supir mobil tronton nih loh. Trailer. Oh, rupamu ayu on. Jadi ora ngerti ya wis, salah ora ngerti. Itu ya. Itu enggak boleh, enggak bagus. Pokoknya laki-laki saja ada aturannya, ada pagar-pagarnya, ada batas-batasnya, apalagi yang perempuan. Prinsipnya, saudariku jamaah sekalian, Islam bukannya anti dunia. Jangan salah. Woi. Ajaran Islam bukan hanya menekankan yang hablum minallah saja. Enggak, Islam bukannya anti dunia. Zaman Rasulullah SAW, dulu ada orang yang rajin ke masjid. Hidupnya di masjid terus. Pokoknya hidupnya selalu di masjid. Dia rajin banget ibadahnya, luar biasa. Dia ahli sholat, ahli sujud, sampai jidatnya itu hitam-hitam. Baduke benjut kakan sujud, lambenin jedir kakan dikir. Badannya kurus kering karena rajin puasa. Senin Kemis rutin, gak pernah ditinggalin. Tiap hari Senin pasti dia nyenen, tiap hari Kemis pasti dia. Iya. Dia ahli puasa, ahli zikir, wiridan terus. Haji itu dia tiap tahun. Umrah itu seminggu 4 kali berangkat. Rumahnya Mekah kok. Ayo siapa sing arep bantah? Masa bisa umroh seminggu 4 kali? Rumahnya Mekah, gue. Kan dia rumahnya di Makkah. Terus luar biasa dia, ibadahnya bagus. Sampai orang-orang itu pada bilang, wah itulah calon penghuni surga, itulah penduduk surga yang ada di dunia ini. Ya orang itu penduduk surga. Semua orang berkata begitu. Dan berita itu sampai kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengeluarkan pernyataan, kamu jangan mudah-mudah memvonis orang ahli surga. Enak banget kalau dia ahli surga. Loh iya kan Rasulullah, dia rumahnya masjid, dia nggak pernah keluar dari masjid, hidupnya di masjid iktikaf terus sampai bokongnya itu mayat. Dia selalu baca wiridan, lambene umi-umi terus. Padahal belum tentu baca wiridan, bisa jadi ngapal ke utang itu. Dan tangannya selalu pegang tasbih. Walaupun yang dibaca Sumiati. Sulastri. Belum tentu subhanallah, asal keluar ngesesnya aja. Sumiati, sulastri. Dia akan selalu iktikaf di masjid. Dia ahli ibadah, hidupnya untuk ibadah, mengabdi kepada Allah. Terus Rasulullah nanya, lah terus makannya dia dari mana? Nah itu dikirim sama orang.
Yang paling sering ngirim ya keluarganya, dikasih makan sama keluarganya. Terus dia kerjanya apa? Nggak kerja Rasulullah. Dia itu hidupnya selalu di masjid, itikaf saja. Dia selalu beribadah untuk Allah. Sehingga dia meninggalkan urusan dunia, dia nggak kerja. Rasulullah senyum dan berkata, orang seperti itu nggak akan masuk surga. Itu nggak baik. Orang yang mau bekerja keras tapi tetap mau ke masjid, tetap mau ibadah, itu jauh lebih baik kualitas dan nilai ibadahnya daripada orang yang di masjid terus ibadah mahdhur terus tapi melupakan kerja, melupakan urusan dunia. Laisa bi khiyarikum man taraka dunya lil akhirah wa taraka al akhirah lid dunya walakin man yushibuhuma. Kok mantuk-mantuk wis ngerti karepe. Kok ngene-ngene iki wis ngerti karepe. Ora ngerti kok gayane. Belum tak jelasin. Lho kali ro ngantuk ketemu wong manis ngene ngantuk. Sayang banget belum tentu setahun sekali bisa ketemu sama aku. Ndak GR nyatane manggonmu nang ngarep dhewe. Kalau nggak begitu tertarik sama aku, dudukmu di sana loh. Buktinya kamu duduk paling depan. Bahkan ada yang datangnya belakangan, duduknya di depan. Kalau kayak iya apa-apa makanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Bukanlah sebaik-baik kalian itu orang yang meninggalkan dunia untuk urusan akhirat. Kak nyindir kak. Nyindir deh Pak. Nutui. Bukanlah sebaik-baik kalian. Gak usah nelpon aja tak antem bisa. Ngaji karo telepon. Itu salah satu fans saya. Nelpon maneh antem. Kata ini bojo apa durung ke bojo. Alhamdulillah fans Anwar Zahid di Singapura semakin banyak. Mas Izin nggak boleh ngiri ya. Bukanlah sebaik-baik kalian itu orang yang meninggalkan urusan dunia untuk akhiratnya. Jadi nggak kerja sama sekali, wiridan, sholat, dan sholatnya dia khusukin, takbir aja, bacaannya di fase-fasein, nggak oleh nelpon yo. Oh bilangnya sudah wah. Wes sholat terus wiridan terus zikir terus tapi ndak mau kerja, ndak bener. Apalagi urusan dunia makan dia karena ndak kerja terus menjagakan orang lain, jaga kewi loh. Watarokal akhirah lidunya, atau sebaliknya meninggalkan akhirat untuk urusan dunia. Wis kerja tapi nggak mau sholat, nggak pernah mau ngaji, nggak pernah mau berpikir. Wis pokoknya urusannya kerja dan kerja. Bukan itu. Akan tetapi yang terbaik di antara kalian itu adalah walakin man yusibuhuma, tetapi orang yang berusaha untuk meraih kedua-duanya. Dunia dia dapat, akhirat dia dapat. Dunyone kecekel, akhiratnya kecanda. Fit dunya hasanah wa fil akhirati. Masih ingat yang saya sampaikan, hidup yang paling nikmat itu adalah ganjarane kathah, bayarane turah-turah. Nggih. Iya, ganjarane kathah, bayarane turah-turah. Wa badalhi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari kebahagiaan akhirat tapi jangan lupa
bagianmu dari dunia juga harus kalian raih. Jangan sampai salah. Wong sing paling enak kayak gitu. Maka apapun yang kita lakukan, kita niat konsentrasinya akhirat. Tapi jangan sampai lupa dunianya. Kalau dalam bahasa saya, profesi apapun kita niati ibadah agar kita dapat pahala. Tapi jangan lupa, yuk bayaran, yuk ganjaran, ngono lho. Apa ae profesine diniati golek ganjaran, tapi ojo lali nompo bayaran. Kalau jadi petani seperti itu, kerja bercocok tanam, niat ibadah golek ganjaran. Nanti kalau sudah panen entuk bayaran. Pedagang juga gitu, mau ke pasar bismillah, niatnya ibadah golek ganjaran. Nanti kalau dagangannya laris dapat keuntungan ya oleh bayaran. Sama pegawai negeri juga begitu, ke kantor kemanapun bismillah niat ibadah golek ganjaran. Nanti tanggal muda nerimo bayaran. Saya ceramah juga gitu. Ya iya, kalau nggak gitu ya salah saya. Maka mungkin sebentar lagi ada kardus keliling, tapi nanti di komando. Ayo, lokno ngemis tak antemi. Ini saya menyalurkan biar bener, biar salah sasaran. Nggak digawe tuku klambi sing ngetok udele mah. Kok ya tau roh udel bareng sampe. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Oke, sekarang saya ulang, tolong diperhatikan. Adik-adik, aku nyeluk piye ya sing penak ya. Kok ibu kok? Mbak, mas. Wis sakarepku, ana ibu, ana mbak, ana adik, ana sayang. Terserah aku mau panggil apa. Ya udah, kalau nggak mau disayang sama aku nggak apa-apa. Saya doakan semuanya mudah-mudahan berkah. Amin. Nah, berkah itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang luar biasa. Sehingga Allah mengajarkan doa kepada kita yang itu diabadikan dalam Al-Quran. Nanti kita kaitkan dengan kerja biar nggak salah. Rabbi anzilni muzalam mubarakan wa anta khairul bekaknya siji-sijine lek ngono itu apa? Ya Allah, Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah aku dimanapun kapanpun dalam posisi yang selalu engkau berkahi. Amin. Apapun yang saya lakukan engkau berkahi, dimanapun saya tinggal selalu engkau berkahi. Amin ya Allah. Karena memang hidup yang paling enak itu kan hidup yang berkah. Dan sekali lagi barokah itu ziyadatul khair ba'dal khair, selalu bertambah kebaikannya. Ada nilai plus, to be excellent. Andane susah ngomongi wong katro. Semakin lama semakin mulia, semakin lama semakin bermakna. Tambah suwe tambah sae, tambah akeh ibadahe, tambah kathah ganjarane, Amin. tambah bagus akhlake, Amin. tambah akeh bayarane, Amin. tambah larang regane. Itu hidup yang barokah. Hidup semakin lama jangan semakin murah. Urip model opo? Awal-awal kerja gajine 20 juta. Untuk 5 tahun gajine kari 2,5 juta. Itu kan yang tidak bener toh. Hidup ini semakin lama harus semakin mulia, harus semakin Mahal. berharga, harus semakin mahal. Barang donya tambah suwe tambah larang kok. Betul. Betul? Betul. Coba solar, bensin, BBM itu semakin lama semakin Mahal. mahal. Kain, baju apapun itu semakin lama semakin Mahal. mahal. Oh, tanah semakin lama semakin Mahal. harga sawah sekarang semakin lama juga semakin Mahal. mahal. Makanya suruh hemat tadi sama Pak Dirjen.
agar bisa beli sawah. Ojo tuku klambi ya, ganti HP ya. Ini wis HP-an kayak gitu, subhanallah, imbasnya luar biasa. Oh, dulu itu kalau sama kiai didengar nasihatnya, direnungkan, dihayati, diamalkan. Tapi kalau sekarang ada kiai ngomong, itu di like terus di komen. Dulu kalau ketemu kiai yang pertama itu minta doanya, sekarang minta selfie. Apalagi kiainya kayak aku. Ayo ngomong GR. GR nyatane aku durung teko wis ngelumpuk. Ana sing wis ngempet mulai semalam, wis kangen dini. Ada yang malah dulu kok nggak cepet-cepet tanggal 14 nih. Kepengen ketemu My Idol. Apa dikira aku nggak ngerti ya? Yo KGR blas nyatane yo kok. Oh, tapi gak iso turu. Terus bayang kayak sampai ngipi-ngipi sing keluar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Saudariku jamaah sekalian rahimakumullah. Selanjutnya untuk menggapai hidup yang berkah tadi, apapun semakin lama semakin mahal. Bumbu dapur aja semakin lama juga semakin mahal. Saya ceramah ya begitu. Gimana? Saya ceramah ya begitu di mana-mana. Makin lama makin mahal. Yang bilang semakin mahal siapa? Saya kan ngomong harga sawah itu semakin lama semakin mahal, harga pakaian semakin lama semakin mahal, BBM semakin lama semakin mahal, bumbu dapur semakin lama juga semakin mahal. Saya ceramah juga begitu. Di mana-mana saya ceramah juga begitu. Yang ngomong mahal siapa? Maka agar hidup ini berkah, jangan sampai kita menyia-nyiakan peluang. Likullil waqt amalun. Setiap waktu yang kita jalani dalam hidup ini harus ada amal kebaikan di dalamnya. Jangan sampai ada waktu yang kita lalui tanpa ada amal kebaikan di dalamnya. Ingat, al-waqt kasaif. Waktu itu ibarat pedang. Namanya pedang itu ya pedang. Kalau kita pandai memanfaatkan, banyak keuntungan yang bisa kita dapat dari senjata itu. Bukan cuma untuk nakut-nakutin musuh, untuk benteng pertahanan juga. Banyak yang bisa kita raih dengan pedang itu. Tapi kalau kita nggak bisa memanfaatkan, kalau kita nggak bisa menggunakan, maka pedang itu bisa memenggal leher kita sendiri. Demikian pula dengan waktu. Ibarat pedang, waktu kalau kita pandai memanfaatkan, maka banyak hal yang bisa kita raih dengan waktu itu, banyak hasil yang bisa kita raih dengan waktu itu. Tapi kalau kita nggak pandai memanfaatkan waktu, maka waktu itu yang akan membunuh kita sendiri. Artinya membunuh peluang kita untuk mendapatkan kebaikan, membunuh kesempatan kita untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, sehingga orang orientalis, orang-orang barat yang mereka orientalis, yang kata Pak Dirjen tadi hedonis, diomongin ngono ku masuk sampean ngerti apa hedonis. Yang mereka hedonis, materialis, mereka punya pepatah time is money. Waktu adalah wajar karena mereka emang materialis, karena memang mereka hedonis. Jadi waktu bagi mereka adalah uang. Siapa yang pandai memanfaatkan waktu, maka dia akan mendapatkan banyak uang. Tapi kalau dia nggak pandai memanfaatkan waktu, apalagi menyia-nyiakan waktu, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan banyak uang. Bagi mereka, memang mereka materialis. Tapi kalau kita, time is waktu. Oh iya kan? Kalau orang barat filosofinya begitu, time is money. Tapi kalau kita, time is waktu.
Maka kata kuncinya, setiap waktu yang kita jalani dalam hidup ini harus ada amal kebaikan di dalamnya. Amal yang manfaat dan dibutuhkan, itu yang dimaksud amal kebaikan. Jangan sampai ada waktu terlewatkan tanpa ada amal kebaikan di dalamnya. Karena orang yang melewatkan waktu hidupnya tanpa melakukan amal kebaikan, fahuwa zulmun, maka orang itu dihukumi zalim. Iya, orang zalim itu namanya. Maka menganggur dalam Islam itu bukan hanya nggak baik, berdosa. Nganggur itu nggak apik, malah dosa. Sehingga salah satu cirinya orang yang beriman dan orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang menghindarkan diri dari pengangguran. Aja sampai dadi nganggur. Wong iku nek nganggur, sampeyan ngrungokno tagak iki. Dia akan nggak punya kerjaan. Karena dia nggak punya kerjaan, bisa-bisa dia cari-cari kerjaan, bahkan mungkin bisa ngerjain orang lain. Orang yang nganggur itu nggak punya urusan. Karena dia nggak punya urusan, maka lama-lama dia bisa jadi urusan. Sukanya ngurusi urusannya orang lain. Itu. Maka Rasulullah menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda bagusnya keislaman seseorang itu adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Berarti meninggalkan pengangguran. Sesuatu kalau nggak ada manfaatnya ditinggali. Gosip itu banyak manfaatnya apa banyak madorotnya? Diulangi, gosip itu banyak manfaatnya apa merugikan? Tapi ada nggak yang suka gosip yang datang di sini? Alhamdulillah orangnya ikut jawab. Udah tahu kalau nggak ada manfaatnya malah merugikan dan membahayakan kok dikerjakan. Dan orang gosip sekarang itu nggak harus pakai bibir, nggak harus pakai lisan, nggak harus pakai mulut, bahasa Inggrisnya nggak harus pakai the congor. Tapi orang gosip sekarang itu bisa pakai tangan. Update status. Ya kan? Statusnya mencurigakan. Tidak karu-karuan lah. Mohon maaf, sesuatu yang gak ada manfaatnya ditinggalin. Itu salah satu ciri keislaman seseorang. Likullil waqt amalun, setiap waktu harus ada amal kebaikan di dalamnya. Amin. Kemudian walikulli amalin waktu. Walikulli amalin waktu, dan setiap amal kebaikan harus tepat waktu. Jadi saya ulang, setiap waktu harus ada amal kebaikan, dan setiap amal kebaikan harus tepat waktu. Karena amal baik sebaik apapun amal itu kalau nggak tepat waktu akan sia-sia, tidak ada gunanya, bahkan mubazir dan nggak sah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sholat itu baik apa jelek? Baik. Sholat itu jelek apa baik? Baik. Nah, tapi misalnya jam 10 pagi sudah sholat zuhur. Saking semangatnya jam 11 pagi sholat maghrib. Sah apa enggak sholatnya? Kenapa? Karena tidak tepat waktu. Hari raya Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik itu waktunya kurban, masih kurang 2 bulan. Saya kira apa ya? Ya kurang 1 bulan lah, 1 bulan setengah terus. Besok pagi ya, nyembelih kambing. Dan nyapa kok beli wedhus kurban. Mumpung duit cuit. Ya itu sia-sia, nggak sah. Kenapa? Karena tidak tepat waktu. Maka setiap waktu harus ada amal kebaikan, dan setiap amal kebaikan harus tepat waktu. Sehingga Rasulullah berpesan, ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 waktu sebelum datangnya 5 waktu yang lain. Masih ingat? Ini udah sering disampaikan oleh para mubalighah, para ustadz-ustadzah, udah sering disampaikan. Yang pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Sampeyan saiki sik nom-nom. Wah, semanin ratapke jantung. Dek lirikan sampean medhotke kolor. Aku mbok lirik wedi kuwatir melorot sarungku.
Isek nom, bacanya zaman sekarang masih muda. Mencur ke wong. Sebentar lagi kalau udah tua mesti medeni wong rupanya. Mumpung masih muda sebelum datang waktu tua. Orang kalau udah tua itu pasti nyesel. Kenapa aku dulu waktu masih muda nggak gini. Nyesel banget kawin terlambat nyesel. Kenapa kok nggak jadi? Nyesel. Bener nanti nyesel. Pasti itu nanti nyesel. Halo. Nah, subhanallah mumpung masih muda, jadi ya mohon maaf kalau terpaksa saya memperhatikan Anda. Nah, karena nanti kalau udah tua males aku nyawang sampean. Penyesalan itu pasti datangnya belakangan, nggak ada orang nyesel di depan itu kan nggak ada. Maka manfaatkan betul mumpung masih muda, mumpung masih bisa kerja. Nah, kerja yang bagus, nanti ditabung untuk modal kan nggak selamanya tuh sama di sini. Masa arep ngoyot nang kene sampai duwe putu nang kene. Enggak, nanti kalau udah dapat hasil, ini digunakan sebagai modal. Jangan sampai modalnya modal madul ya. Jangan sampai seperti itu, betul dimanfaatkan. Yang kedua, waktu sempatmu sebelum datang waktu sempitmu. Mumpung masih ada kesempatan, faragok qabla syughlik. Jadi mumpung masih sempat ngaji ya ngaji, nggak usah pilih-pilih. Ini setiap ada event ngaji, jamaahnya yang datang ya sekian banyak ini. Siapapun yang ceramah, jamaahnya yang datang juga sekian banyak ini. Tergantung. Gak percaya blas. Memang gak percaya, Pak. Ini aja sangkingane Anwar Zahid. Betul. Ayo ngomong GR mana? Buktine yo kok. Yang ketiga, waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Mumpung masih kaya, berapapun namanya jenengan ini sekarang yo kaya. Timbangan sing nang omah tandur. Loh iya toh? Tandur dia salah, Pak. Yang keempat, waktu apa ya sebelumnya? Sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Sehat-sehat semua. Mumpung sehat sebelum datang waktu sakit, manfaatkan kesehatan itu dengan sebaik-baiknya. Dan yang kelima, waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Kan semuanya akan mati. Subhanallah, alhamdulillah, kematian itu a mysterious problem. Nah, artinya sesuatu yang pasti akan terjadi, tapi kita nggak tahu kapan, di mana, dan dalam kondisi bagaimana kita nggak tahu, karena memang mati itu misteri. Dan alhamdulillah manusia itu nggak dikasih tahu dan nggak tahu kapan matinya. Kalau manusia tahu kapan matinya, ya malah repot. Nanti bisa broadcast, nanti bisa bikin undangan nanti. Bisa bikin undangan nanti. Hadirilah pemakaman kami 4 hari lagi. Nah, besok gue aneh nih grup langsung disebar. Jangan lupa ya datang ke pemakamanku. Lima hal ini sebenarnya jamaah sekalian, andaikan diringkes jadi satu cukup. Andaikan cukup dijadikan satu cukup. Apa? Hidupmu sebelum matimu. Selesai kan? Gak usah pakai sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, sempatmu sebelum sempitmu, mudamu sebelum tuamu. Tanpa pakai itu diringkes, cukup. Hidupmu sebelum matimu. Cukup, selesai kan urusannya. Tapi kenapa pakai dirinci? Kenapa pakai dijelaskan? Nah ini soalnya gini, woi. Kayamu sebelum miskinmu. Banyak orang yang lalai dengan kekayaannya. Makanya ditekankan lagi oleh Rasulullah. Ya lagian segala sesuatu itu kalau terlalu ringkes membingungkan. Dumo itu sing apik sing ringkes. Ringkes, tegas, mentes, jelas dan mencakup semuanya. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan saya di dunia ini kebaikan. Apa saja yang penting baik. Keluarga yang baik, anak yang baik, istri yang baik, saudara yang baik, rezeki yang baik, semuanya baik, jabatan baik. Wafil akhirati hasanah, di akhirat juga minta kebaikan, semuanya baiklah. Selamatkan dari siksa neraka. Itu ringkes, tegas, mentes, jelas. Tapi kan tetap disebutkan kalau terlalu ringkes ya nggak bagus. Domo terlalu ringkes, tangan diangkat terus ya Allah, Engkau tahu yang ku mau, amin. Itu ya nggak benar. Ya emang sih Allah tahu yang kau mau, tapi sebutin. Mentang-mentang Allah tahu yang kita mau, doanya terlalu ringkes, asal tangannya diangkat, ya Allah Engkau tahu yang ku mau, amin.
Ya kering kesen. Atau doa yang terlalu detail, terlalu rinci, itu namanya nggak etika itu. Karena Allah sudah ngerti yang terbaik buat kita, maka jangan mendikte Allah. Doa terlalu detail itu mendikte Allah. Allah didikte, ya Allah minta suami ya Allah yang ganteng, yang keren, yang gentle, yang trendy, yang kaya raya, yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar. Allah kok didikte. Saya juga gitu, kalau di cowok-cowok tak bilangin, kalau minta istri ya Allah yang solihah, yang ahli ibadah, yang bisa menjadi istri baik buat saya, yang bisa menjadi ibu baik buat anak-anak saya, ngono. Nggak usah terlalu detail, ya Allah minta istri ya Allah yang cantik, yang tinggi badannya 178, yang ukuran BH-nya nomor 54, yang rambut keleknya ngurul-ngurul, yang bokongnya sasisnya rongkilan. Allah kok didetail. Atau doa yang sifatnya nuntut ke Allah, maksa ke Allah. Udah seneng sama cewek, seneng sama cowok, doanya ke Allah nuntut setengah maksa. Ya Allah, aku cinta sama dia ya Allah. Kalau memang dia bukan jodohku, kalau memang dia jodohku, dekatkan ya Allah. Kalau dia bukan jodohku, jodohin dong. Allah kok dipaksa ya. Atau doa yang sifatnya nuntut ya Allah, misalnya nuntut gini, ya Allah, aku jadi manusia ini bukankah Engkau yang menciptakan ya Allah, dan Engkau telah berjanji akan mencukupi semua kebutuhanku termasuk jodohku, tapi sampai sekarang jodohku kok belum datang. Mana tanggung jawabmu sebagai Tuhan? Mana? Aku nganggur jadi. Bu, udah jam 12. Nah, selesainya jam berapa? Yang ngangkat tangan dua mudah-mudahan diduakan. Diduakan apanya dulu? Diduakan anaknya. Laki perempuan kan dua, soleh-solehah juga dua kan? Itu loh. Gandengan. Anak itu begitu. Aku pernah ketemu sama orang Madura. Dia ngomong, anaknya kok banyak banget. Ya kan banyak anak banyak rezeki. Ya kok banyak anak itu pendidikannya gimana nanti? Ya banyak anak kan banyak rezeki. Anaknya kok banyak kok nggak ikut KB? Justru karena ikut KB banyak anak. Apa nggak masuk KB kok banyak anak? Ya justru karena masuk KB banyak anak. Kalau udah masuk KB nggak jadi anak. Jadi anak tuh karena masuk KB. Kalau udah masuk KB cuma masuk separuh. Ketawamu bikin aku tersikung. Subhanallah. Gimana? Dilanjut gak nih? Ya karenanya kita harus pandai memanfaatkan waktu. Ya ini acuannya pada surat yang kalian semuanya udah hafalin dong. Jangan cuma surat cinta. Hidup itu nggak usah kayak gitu lah. Nah gini, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, demi waktu asar. Banyak dalam Al-Quran Allah bersumpah pakai waktu karena saking pentingnya waktu. Innal insana lafi
Sesungguhnya semua manusia itu berada dalam kerugian. Ini diartikan masuk neraka. Semuanya merugi, ya illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan banyak melakukan amal solih. Akeh ngamale. Kalau Anda banyak ngamalnya apa banyak ngomelnya? Amal. Banyak zakat malnya apa banyak zakat molnya? Ya. Kalau ke mall, ke toko, ke pasar bawa duit kecil apa duit gede? Kalau lagi ada kotak amal, kasih duit yang gede apa yang kecil? Kecil. Itulah orang jujur yang medit. Hei, Ya. maka sebentar lagi kalau ada yang keliling infaknya, kira-kira dikasih yang Rahasia. kita ngaji terus harus yang gede. Rahasia. Yang cilik yang gah. Hei, Ya. gelangmu renteng tutu. Nyemplungin infak $2. Ya. Walat. Ingat, hoi, Ya. terusin di sebagian harta kita. Ini masih ilal ladin aman. Nanti saya ingatkan wal asli gitu, takutnya aku lupa materi ini, oke? Iya. Soalnya aku kalau udah melihat cewek-cewek cantik itu suka lupa. Rumangsane aku semaput ngono. Subhanallah, aku memang harus menguatkan hatiku. Ya Allah, tabahkan hatiku. Karena rupanya banyak yang merhatiin aku. Begini, oi. Di sebagian harta kita itu ada haknya orang lain. Yang itu harus kita kasihkan. Itu ada haknya yatim, ada haknya fakir miskin, ada haknya pesantren, ada haknya madrasah. Kalau nggak kita kasihkan, itu akan jadi penyakit. Percaya nggak? Hasil kita, kerja keras kita, ikhtiar kita, upaya kita, usaha kita dapat hasil. Dari hasil yang diberikan Allah itu ada haknya orang lain. Yang itu harus kita salurkan, harus kita berikan. Kalau tetap kita ambil, kita pakai, jadi penyakit yang sangat membahayakan. Mohon maaf, ibarat orang mancing, itu pancing-pancingnya sendiri. Dia beli alat pancing sendiri, dia kerja sendiri, ya ditunggoni. Tenagane dhewe, pancingnya dhewe, pakanane yo pakanane dhewe. Pakanane iwak maksudnya kok pakanane dhewe. Artinya usahanya dia, kerjanya dia, ditunggoni. Begitu dia gini ada yang cedik ini dapat lele sak lengan. Aku ngomong lele coba yang orang-orang tak anteng. Itu juga pemberian Allah. Lah dia sadar bahwa di dalam ikan lele sing sak lengan ini ada haknya orang lain. Kalau orang yang beriman dan bertakwa, ikan lele ini gak dimakan semua. Karena dia sadar lele ini ono teleke, ono totoke, ono ndase, ono rine, ono buntute, ono patile. Yang dimakan cuma dagingnya doang. Yang dimakan cuma dagingnya saja. Engko ndase gak dipangan, rine gak dipangan, patile gak dipangan, teleke gak dipangan. Iku jatahe kucing. Dia akan sadar seperti itu. Emang dia yang kerja, hasilnya dia yang mancing. Dapat ikan lele, gak akan dimakan semua kalau orang mukmin. Kalau orang yang takwa gak akan dimakan semua, karena dia sadar dalam lele itu ada haknya kucing. Matamu itu gak melihat, embong. Di dalamnya itu ada haknya orang lain. Yang harus kita salurkan itu hanya yatim, hanya duafa, hanya pesantren. Maka mohon maaf kalau kesempatan kali ini saya akan terpaksa dan memaksa kalian mengambil sebagian haknya mereka. Ikhlas ya? Ikhlas ya? Aku mbak anggap ngemis gak apa-apa, tak terima-terima. Tapi orang kanggo aku dhewe. Nah aku dhewe cukup Gus. Aku luwih sugih timbang sampean. Ya, amin. Amin. Kalau secara pribadi mungkin lebih diberikan Allah seperti itu. Amin. Ngono lho, kono sampean pas ngilok-ngilokno sing enggak. Biar enggak salah persepsi. Ini sebenarnya Pak Didin yang akan menjelaskan. Tapi karena beliau hari ini ulang tahun,
yang keduanya takut dianggap ngemes. Dan ini juga atas inisiatif dari beliau, atas instruksi dari beliau, saya yang menyampaikan. Ingat, saudaraku, bahwa di antara duit kita, kekayaan kita itu ada haknya orang lain yang harus kita salurkan. Ada haknya pesantren, ada haknya yatim, ada haknya untuk apa, betul? Sebagaimana lele yang kita dapat itu ada haknya kucing. Dan kucing itu, kalau ada orang dapat lele, secara otomatis dia merasa berhak ikut menikmati. Walaupun dia nggak ikut mancing. Makanya lele anak menggawa lele kucing mesti ngomong, ndase le, ndase. Aja lali oleh ndase jatahku. Ndase bagianku le. Nggak dikasih ndas. Buntut le, buntut gak apa-apa le. Buntut le, buntut gak dikasih juga. Ri gak apa-apa le. Anteni le, ri gak dikasih. Patil aku ya arep kok le. Sampai patil pun gak dia kasih, soalnya lagi ono presto. Ayo, ono presto, mosok telek harus di presto bisa. Telek sama jeruannya itu kasihkan ke lele, kasihkan ke kucing. Itu loh, kalau dikasih selesai, tapi kalau nggak dikasih, pahit wong iki. Pahit wong iki. Awas engko nek turu. Mbok tinggal turu tak dekemi, tak pangan sak daging-daging. Nah aku buka ndas tok sing tak pangan aku wis lega. Aku nggak nuntut yang lain, aku udah dapat jatah ndas. Tapi karena ndas gak bukai patil, gak bukai, nanti kamu tidur tak habisin lelemu. Sak lelemu bisa ngantai. Tonggomu ira ngono lho, tetangga sampean juga gitu kan. Sampean pulang ke Indonesia, aku paling nggak seneng kalau dibilang ke Indo. Memang. Sing lengkap Indonesia gitu. Betul. Apa Indo apa? Ini kalau saya keluar negeri semuanya tak bilangin. Saya ke Taiwan, ke Hongkong, ke Korea, ke Jepang, kemanapun jangan bilang Indo, gak seneng aku. Indonesia lengkap. Nah kalau di Hongkong tak bilangin loh, kalau kalian ngomongin negara kalian sendiri dikurangi, dikorupsi kayak gitu, Indonesia dibilang Indo, berarti kalian sekarang kerja di Hong. Aku yang yang Hongkong, yang Korea ya kerja di Korea. Yang susah itu yang di Taiwan, berarti kerjamu di Tai ya. Kalian begitu pulang ke Indonesia, ikut tonggo-tonggomu kaya kucing modelnya. Mesti harap-harap selamatane kapan. Nggih napa mboten? Orang kalau dapat duit, dapat rezeki juga begitu. Ada yang beli mobil baru, mesti tonggo-tonggone kapan ya selamatane. Umpamanya kucing, arep-arep yo ndas buntut ngono iku lho. Kalau dikasih selesai, kita dapat rezeki, fakir miskin dikasih, tangga dikasih, selesai. Kode karo kucing dikasih ndas, dikasih buntut, selesai urusannya. Tapi kalau nggak dikasih, tunggu kalau tidur, tunggu kalau kamu keluar, tunggu kalau kamu pergi, habis kekayaanmu. Paham? Paham? Paham. Ya, monggo sing arep aja ngemes pisan. Kanca-kanca panitia mohon maaf, panitia yang bertugas untuk infak, perlu diketahui insya Allah ini instruksi juga dari Mas Didin, ini sebagian dari infak kalian. Infakin jenengan, jariahnya jenengan ini untuk pembangunan pesantren dan untuk kebutuhan anak-anak yatim yang ada di pesantren kami. Dan saya sangat senang sekali, sangat berharap sekali ketika teman-teman pulang ke Indonesia, apa itu liburan, apa pulang seterusnya, silaturahim ke tempat kami. Senang banget, dan itu saya sangat berharap. Alhamdulillah teman-teman yang dari Hongkong, yang dari Taiwan, yang dari Korea itu kalau ada yang pulang menyempatkan waktu untuk main ke gubuk kami, dan saya sangat senang. Enak kok. Iyalah. Alamatnya. Oleh gak sakarepmu. Alamatnya dong, Pak. Alamat. Kok alamat mana ya? Indonesia. Pesantren kami namanya Asy-Syafi'iyah, alamatnya Desa Simorjo, Kecamatan Kanor, Kabupatennya Bojonegoro. Desanya Simorjo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Nanti pokoknya sampai Jawa Timur tanya Anwar Zahid, insya Allah udah paham semua. Ya kan lebih terkenal Anwar Zahidnya daripada pesantrennya. Gini-gini aku kan lumayan terkenal.
dolan tak antemi. Halo. Ya. Main dong. Iya dong. Bener, aku seneng banget kalau di tempat didolani ngono, nggih. Insyaallah. Dan jangan khawatir, sering saya sampaikan, harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang, justru akan semakin bertambah. Amin. Bertambah keberkahannya. Amin. Nggak akan jadi kecil, justru akan semakin jadi besar. Amin. Ini kadang dibilangin nggak percaya. Namanya disedekahkan itu ya berkurang. Mau 1 juta misalnya ya, $100 disedekahkan 50, ya tinggal 50. Katanya kok semakin banyak. Nggak usah percayalah sama Ustadz, itu apa itu cangkemnya Ustadz. Orang disedekahkan punyanya 50, disedekahkan 20, ya tinggal 30. Ujar ini kok mudah gede. Nah, ono ceritanya dikurangi kok tambah gede. Ono lah bocah sunat kuwi. Bocah sunat ya aslinya kan kecil tuh. Disunat kan dipotong. Harusnya kan jadi kecil. Nyatane yang justru malah semakin gendelo-gendelo. Itu aslinya kan kecil, disunat itu kan dipotong, dikurangi, harusnya jadi kecil. Faktanya Nggak pernah tengok, Pak. maka Nggak pernah tengok, Pak. ibu sunatan nanti dimasukin ke kotak itu, dimasukin ke yang keliling-keliling, insya Allah akan semakin berkah, pasti. Nah, nanti habis ini ngajinya disambung apa langsung doa? Siapa takut? Aku lo sampai jam 3 nanti lo sanggup aku. Bener, ini saya belum nerangin kerja yang berkah, saya belum nerangin ketakwaan yang bagaimana kerja didasari dengan ketakwaan. Sampai pun saya itu punya slogan dalam menanamkan takwa dengan tawa. Kan salah satu cover majalahnya itu ada Anwar Zahid, menanam takwa dalam tawa. Memang prinsip saya seperti itu. Islam zaman sekarang itu beda dengan zaman dulu. Cara penyebarannya gitu loh. Kita hidup di zaman dimana kita nggak bisa menghindari yang namanya perubahan. Betul? Betul. Sekarang ini kita nggak bisa menghindari yang namanya perubahan. Dulu ketika kita masih kecil sama anak-anak kecil sekarang beda banget. Kurang nemen, beda bingit. Amat beda. Dulu suasana agamis luar biasa. Kalau habis maghrib di kampung-kampung itu dari rumah warga itu yang terdengar bacaan Al-Quran. Dari masjid itu ada maulid ad-dibai, maulid ad-banjani, bacaan sholawat, qasidah burdah, macam-macam. Ini ibu-ibu ada yang ngafalin sifat 20, ada yang baru belajar baca Al-Quran. Alif ba ta sajim ha ho dandang rusak Galgal rojak sin sin sodot alif ka alif kasro i alif domau Bapak kaba bakas robi bak domabu Bagiku. alif yang sukun fatkah ai lampak sukun fatkah laf yang domahyu I love you. alif yang sukun fatkah ai mim sin sukun kasroh mis yang domahyu mim fatkah ma tak fatkah ta mim domahmu matamu dewi ini di mata-mata dulu begitu. Tapi coba sekarang, kalau habis maghrib dari rumah-rumah warga itu yang terdengar suara bacaan Quran atau suara televisi? Banyak yang mentelengi Al-Quran atau banyak yang nonton sinetron? Sinetron. Subhanallah, padarna wiru buyutakum bisolah wa qiraatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Nanti disambung di belakang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ini udah mulai keliling? Ayo. Woi. Sholawat. Sholawat apa ya? Minum dulu. Mau BC. Sholawatan monggo. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah Salamullah. ala yasin
Allahumma sholli Oke, alaihi. sambil jalan saya lanjut ngajinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli Allahumma sholli alaihi. ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Jadi sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, bisa-bisa di akhirat masuk neraka kecuali satu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman. Yang kedua banyak melakukan amal Soleh. soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Amanu wa amilus. Solihat. Tolong dijawab, amanu wa amilus. Solihat. Ini nggak bisa dipisah antara iman dengan amal soleh. Loro ning atunggal. Kesatuan yang satu dengan yang lain nggak terpisahkan, seperti dua sisi mata uang, satu dengan yang lain saling melengkapi. Ada karo uyah sampai asin. Namanya uyah pasti asin, betul? Betul. Walaupun tidak semua yang asin itu uyah. Contohnya umbel. Beriman dan banyak beramal soleh. Udah siap ngajinya? Udah siap ngajinya? Siap. Beriman dan beramal Soleh. ini nggak bisa dipisah. Kenapa? Orang itu nggak akan mungkin bisa melakukan amal soleh kalau nggak punya iman. Berarti kakekno aku ngomong. Katen apa? Angen-angen kaya wong buntus lho. Ya kalau nggak ada yang merhatiin aku ada di sini aja. Orang itu tidak mungkin melakukan amal soleh kalau nggak didasari dengan keimanan. Beriman dan beramal Soleh. soleh. Sehingga kalau orang amalnya jelek, nggak mungkin dong kalau dia punya iman. Thank you. Gak ada alasan, jangan dibenarkan kalau ada orang ngomong, wah meskipun dia itu korupsi, tapi dia imannya kuat kok. Dia emang korupsi, tapi sebenarnya dia imannya sangat kuat. Ya nggak bener itu, kalau imannya kuat nggak mungkin. Dia emang nyuri, tapi aslinya imannya kuat. Ya nggak bener lah, kalau imannya kuat ya nggak mungkin nyuri. Wah dia ke rumah ke. Yeay. Makasih. Apa ngomong ke Mayu?
Orang kalau banyak amal solehnya itu akan semakin tebal keimanannya. Semakin banyak melakukan amal soleh, semakin kuat keimanannya. Makanya antara iman dengan amal soleh itu tidak mungkin dipisah. Nggih. Dia emang nggak pernah sholat, tapi imannya kuat, bener apa enggak? Betul. Ramadan emang dia juga kayak puasa, tapi meskipun begitu dia imannya kuat. Ya. Nggak bener kayak gitu. Lah kalau imannya kuat dia selalu sholat. Kalau imannya kuat dia rajin puasa. Banyak berzikir, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Mbah ketika ya wis penting aku ngomong, tak anggap siaran radio. Maka di zaman dimana banyak perubahan, zaman boleh berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Betul. Ini di akhir-akhir ini saya lebih banyak menekankan ini, termasuk menjadi warga negara yang baik. Harus kita tanamkan betul prinsip hidup kita. Zaman boleh berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Oke? Oke. Karena orang di akhir zaman ini seperti daun kering, kayak godong garing. Tahu godong garing? Biar daunnya kering, asal cintamu padaku jangan sampai kering. Aman. Zaman gak konsen gitu, aku ngomong sampai ngotot-ngototnya yang ini sama gak gatek-ke. Gatek-ke, Pak. Paling sakit tuh ketika cintaku gak dibalas sama kamu. Paling sakit. Aku jauh-jauh datang ke sini itu karena apa? Kalau gak demi kamu. Woi, sama nengok, mohon maaf. Woi. Orang zaman akhir ini modelnya kayak godong garing. Tahu godong garing? Tahu. Ya namanya godong garing, dikumpulke gampang, disaponi gampang lumpuh. Tapi kemeresek. Namanya daun kering, disaponi gampang, lumpuh, tapi suarane kemeresek. Makanya lek sekedar kepengen ngumpulke makhluk-makhluk koyo ngene iki gampang. Bikin brosur, kasih fotonya Anwar Zahid, ngumpul kabeh wis. Tapi apa yang terjadi setelah melumpuk? Kemeresek. Kok tambah ganteng ya? Ayo ngomong GR. Aku lo ngerti dirasani. Kalau ini ngerasani tambah ganteng ya. Ya kayak gitu, kemeresek kayak gitu. Ada masalah dikit aja mesti umek. Ana masalah titik mesti umek apa maneh lambe-lambe kudungan. Kayak ketemu sak genge ngono. Dah tahu belum? Tahu. Masa sih belum dengar? Jangan bikin penasaran. Daun kering dikelompoknya gampang, tapi kemeresek ditaleni angel. Memang daun kering ditaleni angel, jadi gak gampang dikumpulke, tapi suaranya kemeresek katik ditaleni angel, gak bisa diikat. Orang sekarang kalau disuruh dari siji ngono ku angel, apalagi kalau udah prinsipnya nggak sama, kalau udah seperti aku ya Wah. itu tanda bahwa orang itu wawasannya masih sempit. Orang kalau wawasannya luas, sikapnya pasti luwes. Betul. Tak baleni iki tulisan logone status Facebookmu. Orang itu kalau wawasannya luas, pasti sikap hidupnya luwes. Ada orang yang modelnya itu kewolok, kalau nggak gini nggak, kalau nggak seperti ini salah. Itu tanda bahwa dia pandangannya masih picik. Kalau kayak matanya picek barang kono, pandangannya masih picik, ilmunya masih dangkal, wawasannya masih sempit. Kalau nggak seperti ini nggak, kalau nggak seperti ini nggak. Kalau wawasannya luas, dia pasti sikapnya luas. Woi. Wali Songo itu kurang pandai gimana? Hafal Quran semua, hafal hadis luar biasa. Tapi menghadapi masyarakat Indonesia yang waktu itu masih belum ngaji, masih belum doyan nama dalil, luas. Nggak kok langsung dihantam ke Romo pakai dalil, ketemu orang golecane.
Kala sallallahu alaihi wasallam ndak doyan kok. Ya luas. Sukanya apa sih masyarakat ini? Oh, sukanya kesenian. Ajarkan agama melalui kesenian. Itu merupakan ulasan dan rangkuman dari berbagai macam dalil yang dihimpun dalam bentuk seni, dirangkum dalam bentuk seni, gitu loh. Senengannya tembang, ya kasih tembang. Tembang itu nanti isinya dalil, isinya ayat-ayat Quran yang dikupas. Isinya hadis gitu loh. Hoi. Hoi. Ibarat gini loh, ada orang nggak suka duren. Wonten sing gak doyan duren. Yang datang di sini ada nggak yang nggak suka duren? Ah, ilat kere. Loh ya kan, itu namanya ilat kere. Orang yang nggak suka duren, ya jangan disuguhi dalam bentuk duren. Memang dia nggak suka kok, gak doyan duren ya disuguhi duren. Oh mampu ya bos. Jangan, agar duren itu bisa dikonsumsi, ya diolah dalam bentuk lain dong. Baunya masih tak Pak? Dalam orkestra bentuk yang lain, diracik, dikemas. Ayo bikin roti, kasih duren, nanti jadi roti rasa duren. Bentuknya bukan duren tapi roti. Suguh nih, kok rak malih doyan. Tapi bau. Kalau anak-anak ya itu gawian es krim kasih duren, namanya es krim rasa duren. Jadi orang itu malah gelem mengkonsumsi duren, padahal aslinya gak doyan. Paham? Gak doyan duren, disuguhi duren, diloloh-loloh ke. Ya raimu diasap kulit duren. Orang nggak suka dalil, belum seneng ngaji, diloloh-loloh dalil. Qala ta'ala. Ada penjual bakso seharian belum laku sama sekali. Sak mangkok pun belum laku. Lungguh, lemes sambil pegang sotel. Didekati langsung kasih dalil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ngamuk ya. Kau usah dalil, sablok sotel lambemu. Ya kayak gitu, ibarat orang nggak suka daging sapi, jangan disuguhi daging sapi muntah. Ayo coba dikemas, diracik, diolah, gawian pentol bakso. Malah doyan, kan ada orang daging sapi itu gak doyan, tapi pentol bakso entek petang rombong. Seperti itu. Makanya sampai dibikin tembang, ada tembang ilir-ilir, ada tembang suluku-suluku, batok, ada tembang turi-turi, puting, kayak gitu. Itu isinya filosofi agama yang luar biasa. Kalaupun ada yang nggak suka, digawe tembang dolanan. Anak-anak kecil itu, anak kecil, kenapa? Kalau anak kecil seneng, otomatis ibunya ikut seneng, bapaknya ikut seneng. Mbora nyaut dicalon. Kalau anak kecil udah seneng, ya secara otomatis nanti ibunya kepeksa seneng, bapaknya kepeksa seneng, mau nggak mau ikut seneng karena anaknya seneng. Tapi kalau ibunya yang seneng, belum tentu anak seneng, bapak seneng. Bapaknya seneng, belum tentu ibunya seneng, belum tentu anak seneng. Tapi kalau anak seneng, pasti nanti ibu bapaknya ikut seneng. Betul, percaya? Betul, percaya. Misalnya ada bapak ibu sama anak kecil lagi ke pasar, begitu nyampe pasar tuh anak kecil seneng sama mainan. Ulo-ulonan nih, keloket. Itu anaknya langsung ngomong, "Bu, aku kepengin ulo ibu, Bu." Ibunya digeret ngikut toh. Bapak ayo ngetut ke mburine. Ayo Pak, nuruti anak, Begitu sampai dipegang, "Iki Bu, aku tumbas ke iki Bu, aku seneng iki." Kata ibunya, "Aja le iki contoh iki elek wis sama iki lho njupuk sing anyar." Akhirnya dibuka, dicoba karo ibuke, lho ibuke dolanan ulo-ulonan kok. Begitu pegang keloket, bapaknya usul, "Bu, ini warnane elek, ini kurang cerah. Sing iki wae lho Bu, warnane apik." Dicoba pisan karo bapaknya. Gelem ra gelem malah dolenan ulo-ulonan padha karo anak. Karena anak seneng, ibu seneng, bapak seneng. Tapi coba ibunya seneng, belum tentu anak seneng. Waktu di pasar ibunya contoh ngajak tuku BH. Digeret anaknya, begitu ibunya pegang, "Bu, tak seneng kacamata, Bu." Makanya sampai ada tembang dolenan judulnya gondol-gondol.
Masih hafal? Ayo coba dinyanyiin 1, 2, 3. Gundul gundul patil. Fales suaranya. Nggak nyanyi itu nggak usah ditahan suaranya, dibrol ke wae. Dibrol ke wae gembelengan. Nggak usah ditahan, nanti kalau ditahan, mohon maaf, kalau daya tahannya kurang kuat, bisa-bisa nanti gitu. Malah nanti suasana di sini jadi nggak nyaman, gara-gara daya tahanmu yang nggak kuat. Yuk diulang, 1, 2, 3. Gundul gundul gembelengan, nyungge nyungge gembelengan, wakul glimpang sekane Dadi salatan wakul glimpang sekane dadi salatan. asli ketok desamu. Ngono gayane lek update status. Ala-ala artis. Elengo aslimu desa nduk. Buktine tak nyanyi gundul-gundul padel ya. Ngono lek ngomong adek ngapain. Lagi galau. Gayamu galau. Loh, justru galau itu sebenarnya God advice, listening and understanding. Benar kan? Allah tahu apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, apa yang terbesit di hati kita, Allah pun tahu. Maka itu namanya galau. God advice, listening and understanding. Kalau kamu kira iso ngono kok. Maka hidup harus selalu optimis, selalu smile. Senyum ini punya kekuatan yang luar biasa. The power of smile. Itu nggak percaya. Aku diimpok bahasa Inggris kok. The power of smile. Dipikir aku gak iso bahasa Inggris ngono kok. Senyum itu punya 4 kekuatan. Arep nyanyi namanya. Satu rungokke. Dilanjut apa enggak nih? Belum. Senyum itu punya 4 kekuatan. Yang pertama, bukti bersyukur. Yang kedua, optimisme. Yang ketiga, bernilai sedekah. Yang keempat, antioksidan yang tinggi untuk kekebalan tubuh. Orang yang suka senyum itu nggak mudah sakit-sakitan. Betul. Nggak percaya. Sakit jiwa. Makanya kenapa kalau saya ngaji tak kemas sistem kayak gini? Ya biar kalian senyum, biar kalian ada ketawanya. Sampai sekarang itu ada terapi penyembuhan penyakit itu pakai senyum. Orang yang suka senyum itu antioksidannya tinggi, kebal tubuhnya, gak gampang kena penyakit. Dan itu sebagai tanda bahwa hatinya bahagia. Orang kalau hatinya bahagia itu mulutnya pasti senyum dan mulutnya lebar. Lambe ciuti lambe bermasalah. Orang kalau seneng apian hatinya itu lambene mesti ombo. Mbak gimana mbak kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Semua sehat. Mesti lambene ombo. Loh, iya bener, lambe ciuti lambe bermasalah tak bilang nih. Bibir ciuti bibir bermasalah. Oi. Nggih. Gimana kabarnya? Baik. Gue begini. Ngomong aja sama. Lambe ciuti lambe bermasalah. Lambe rebari lambe wong sing apik. Mohon maaf, ditakoni misalnya lagi ada orang yang salah. Mbak saya salah, maafin ya. Ya nggak apa-apa, sama-sama. Tapi kalau lambenya ciut, Mbak saya yang salah, maafin ya. Emang dasar sirik.
Apa kata ketemu kebuk-kebuk? Hah? Nyapa wetenge dikebuk-kebuk? Sakit. Oh ya wis tak pikir ya Allah nanti kalau punya anak mudah-mudahan kayak Pak Anwar Zahid. Oh, ada yang bilang Pak Yai seksi. Mbok sakarepmu. Salah. Tapi banyak yang ngomongin katanya sih tambah ganteng. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Wes. Ini nanti kalau dengar istri aku ya. Nggak enak dong. Istri kan di rumah. Duhur. Ya, tolong perhatikan. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis. Saling wasiat mewasiati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Itu artinya apa? Orang melakukan kebaikan itu butuh kesabaran. Kalau nggak ada kesabaran, sulit untuk melakukan kebaikan. Betul? Ya, buktinya mohon maaf. Yang ikut ngaji sama yang ke mall, banyak yang ikut ngaji apa banyak yang ke mall? Yang ke mall. Ya, tapi kalau hari ini insya Allah banyak yang ngaji. Ya, amin. Harus dong. Kalau Memang. nggak gitu ya aku yang susah. Memang kalau hari ini. Maka subhanallah, orang kalau sudah benar amanu amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar, itu dasarnya yang pertama adalah iman. Zaman boleh berubah, akidah jangan sampai goyah. Maka dalam berprinsip, saya sering sampaikan di mana-mana akhir-akhir ini, kita harus pakai filosofinya ikan laut. Filosofinya apa? Ikan laut. Yang kenceng filosofinya apa? Ikan laut. Sip, thank you. Ikan laut itu iwak segoro. Nah, iwak segoro itu ikan laut. Ikan laut itu Iwak segoro. iwak segoro. Nah, iwak segoro itu Ikan laut. ikan laut. Ikan laut itu Iwak segoro. nah, semakin lama semakin gila. Mohon maaf, tolong diperhatikan. Ya nggak apa-apa sambil ada yang bersih-bersih sampah. Soalnya wis entek kabeh. Tiba ayu-ayu tapi kok ya do geragas. Dilanjutkan nih. Lanjut. Tolong diperhatikan. Ikan laut itu Iwak segoro. wes. Ikan laut itu Iwak segoro. tolong diperhatikan. Iwak segoro itu Iwak laut. Bu. Ayo sautono maneh. Ikan laut atau iwak segoro? Ayo. Iwak segoro. Ngomong. Iwak segoro. Akan ngomong kok. Aku ngomong ikan laut iwak segoro. Ngomong iwak segoro ikan laut. Saya ngomong ikan laut atau iwak segoro? Ayo. Iwak segoro. Itu sama mana? Meskipun dia direndam air asin bertahun-tahun, uripe nang banyu asin, kan hidupnya di laut, air laut rasanya dia bertahun-tahun hidup di air asin, direndam air asin bertahun-tahun, tapi ikannya nggak ikut asin. Kenapa? Karena iwak urip. Ya, sebab iwak urip karena ikannya hidup. Ayo sing arep bantah monggo. Tak jongkrok nih. Aku ngomong wis tak pikir ya. Aku sampai salah omongan. Wis temanku salah dikritiki wong akeh kok. Nang gitu gak tak pikir ngono. Kenapa ikan laut yang hidupnya di air asin, direndam air asin bertahun-tahun tapi nggak terpengaruh, padahal dia hidupnya di air laut, dikom banyu asin tapi nggak terpengaruh, nggak ikut-ikutan asin, nggak jadi asin karena ikannya hidup, soalnya wae urip. Ayo gantang. Orang itu kalau hatinya hidup, kalau imannya hidup, gak gampang kena pengaruh. Teguh prinsipnya, kuat akidahnya, gak gampang kena pengaruh. Ya kayak ikan laut itu, dikom banyu asin ya gak katut asin. Ya, gak mudah terpengaruh. Halo? Halo. Halo? Halo. Karena ikannya hidup, maka kalau hati hidup, iman hidup, sekalipun dikepung pengaruh jahat seperti apapun, gak akan terpengaruh dan gak akan ikut berbuat jahat. Sekalipun dikepung kemaksiatan seperti apapun, dikepung tempat-tempat maksiat seperti apapun, gak akan terpengaruh dan gak akan ikut berbuat maksiat. Silakan di lingkungannya banyak LGBT,
Nggak akan terpengaruh, nggak akan ikut. Kenapa? Hatinya urip karena imannya hidup. Walaupun di lingkungannya itu banyak tempat-tempat perjudian, nggak akan terpengaruh, nggak akan ikut-ikut judi. Kenapa? Ya karena hatinya hidup, karena imannya hidup. Walaupun di sebelah rumahnya itu ada night club, nah ya tulisannya kan night club. Ya, tempat karaoke yang tiap malam banyak yang dugem, tahu dugem? Enggak tahu. Naik becak duduk gemetar. Tempat dugem itu duduk gemetar, tempat becak. Walaupun di samping rumahnya ada naik celup, tempat untuk karaoke itu tiap malam dugem. Tidak akan terpengaruh, tidak akan ikut-ikutan maksiat. Kenapa? Hatinya hidup, imannya hidup. Walaupun di samping rumahnya atau di depan rumahnya ada pabrik minuman keras yang spesial, diobral kayak gratis, tidak akan terpengaruh, tidak akan katut. Kenapa? Karena hatinya hidup, imannya hidup. Walaupun ada tempat prostitusi yang di dalamnya banyak perempuan-perempuan cantik ke, mbah nek kuwi. Tidak akan terpengaruh, tidak akan berbuat maksiat. Kenapa? Hatinya hidup karena imannya pasti nanti sehat lahir batin. Alhamdulillah ini semuanya sehat, guys. Sehat, guys. Nah, keberkahan dan kesehatan ini sesuatu yang luar biasa. Sehat itu penting, sehat itu berharga, sehat itu mahal. Amin. Dan lebih mahal lagi biayanya kalau sakit. Kadang gak betul juga tak omong ke. Maka sehat itu penting bingit. Penting banget itu kurang nemen. Penting bingit. Wah. Sehat yo. Sehingga sehat itu sesuatu yang harus kita minta kepada Allah dalam bentuk doa. Amin. Sesuatu yang harus kita ikhtiari dengan maksimal. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Salul afiyah ba'dal yaqin. Kalian mintalah sehat sesudah kalian punya iman. Halo. Halo. Masih hidup? Masih. Mangan-mangan no. Enak ae wong kene sing ngecoper sih. Tega dirimu. Aku lo sampai sekarang belum sarapan. Gak usah kasihan, emang belum sarapan aku. Dari hotel udah diculik, udah ditunggu jamaah. Nanti sarapannya di sana saja. Sampai sini Nggak ada. bikin ulang tahun, ikut pokok tangannya. Habis itu duduk disuguhi roti situ sama kopi. Tak pikir ini sarapan bener tidak ega. Sampai sekarang lo belum mau. Tanya itu sama susun ini tak bela-bela nih ngomong ket mau ngadeg ngoceh sarapan aja dulu. Zaman kok sih enak. Tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Emang orang kalau cinta itu yang lemah menjadi kuat. Aku tuh meskipun nggak sarapan, lihat jenengan alhamdulillah enak. Tapi enggak nafsu makan. Nggak ngerti gimana orang sini ceramah serius-serius situ. Makasih yang udah ngasih hadiah spesial buat aku. Ya kan untuk anak-anak ada, untuk aku juga ada. Amin. Makasih banget. Tolong diperhatikan. Halo. Salul afiyah ba'dal yakin. Kalian mintalah sehat setelah kalian punya iman. Kenapa? Karena orang iman sekuat apapun kalau nggak sehat mesti nggak bisa sempurna keimanannya.
Sehebat dan sekuat apapun keimanan seseorang, kalau nggak sehat, ibadahnya nggak bisa sempurna, betul? Imannya kuat tapi nggak sehat, ya nggak bisa haji dong. Setruk kok. Imannya kuat tapi nggak sehat, ya nggak bisa zakat. Mungkin nggak bisa kerja, apa yang mau dizakatin? Imannya kuat tapi nggak sehat, ya nggak bisa sholat tahajud dengan sempurna. Imannya kuat tapi tidak sehat, nggak bisa datang ke pengajian ini, nggak bisa ketemu Anwar Zahid. Embo modelmu. Woi. Woi, metu gak apa-apa. Nah, untuk itu agar kita sehat tuh, sehat itu dari batin. Kalian perhatikan, halo. Aku tuh paling nggak bisa ngomong kalau yang diomongin nggak konsen. Aku ikut-ikut jadi nggak konsen gitu loh. Tolong dong, bentar aja aku minta waktunya. Oi. Sampai lali aku arep ngomong ke apa lu sampai lali. Gua aku nek nang arep wong ngene iki terus bingung. Sekuat apapun iman seseorang kalau nggak sehat, nggak mungkin dong ibadahnya bisa sempurna. Sehingga teman sekalian, kesehatan dohir batin itu sangatlah amat penting. Sehat dohirnya harus diupayakan karena sehat itu ada 5. Sehat itu sebenarnya ada 5: fisik, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Understand? Gak ngerti ya wis pokoknya auto yes meneh aku ben seneng. Sehat itu ada 5 hal, meliputi 5 hal: fisik, psikologis, sosial, kultural, and spiritual. Understand? Yes. Terus aku semakin tahu goblokmu. Jadi, orang belum tak jelasin kok yes. Kenapa orang itu sakit? Karena 5 hal ini nggak balance, nggak seimbang. Sering yang dilupakan orang itu soal spiritual. Kalau fisik, psikologi, sosial, kultural itu udah diperhatiin, tapi soal spiritual itu sering dilupakan. Padahal yang terpenting untuk kesehatan dohir batin itu ya spiritualnya itu. Maka kalau Anda rajin ibadahnya, rajin zikirnya, sergap ngajine, dijamin Anda nggak akan sakit-sakitan, dijamin sehat walafiat. Karena kayak hari ini, kayak ini, subhanallah, saya melihat aura jenengan itu subhanallah luar biasa, aura surgawi. Aura zikir, aura doa, aura ngaji. Ya ini calon-calon penghuni surga yang kayak gini. Nah iya, dan suasana seperti ini harus diciptakan memang. Maka dijamin sekali lagi, selama spiritualnya kuat, dijamin orang itu sehat. Karena penyakit itu 80% sumbernya dari hati. Yang dari makanan itu cuma 20%. 80% penyakit itu ternyata sumbernya dari hati. Yang dari makanan cuma 20%. Saya tahu persis karena saya diomongi wong. Saya tuh punya temen dokter lah, dokter itu wong dudu gendruwo. Apa salah omongan saya? Jadi saya setelah itu saya, oh ternyata benar, berarti benar 80% sumber penyakit itu dari hati. Dari makanan cuma 20%. Kan penyakit itu gara-garanya salah dalam mempola hidup. Halo? Faktor penyebab sakit itu kan 1, pola hidup, nggak bener. Yang kedua, pola pikir. Ketiga, pola makan. Keempat, pola gak karuan. Ini yang paling banyak menimbulkan penyakit itu yang keempat tadi. 1, pola hidup. 2, pola pikir. 3, pola makan. 4, pola gak karuan. Maka saya itu termasuk orang yang tidak setuju kalau ada orang sakit ini terus pantangannya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Aku nggak setuju. Wes loro dibatasi mangannya. Terus nikmatnya dia di mana? Sebenarnya nggak ada kok, orang sakit apapun itu nggak ada pantangan. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Nggak ada pantangan. Yang nggak boleh itu kalau berlebihan. Saya nggak oleh kulek kakean. Kalau makan nggak apa-apa, nggak masalah. Rasulullah nggak pernah ngelarang selama itu halalan thayyibah. Coba kalau mau ikut resepnya Rasulullah, mesti sehat walafiat.
Jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Lagi kok mangan ae. Ini loh yang bikin ceramahnya Anwar jadi dikangenin banyak orang itu. Mohon maaf. Halo. Pasti nikmat, pasti sehat kalau kita mau pakai resepnya Rasulullah. Jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Lah kita kan enggak, belum lapar udah makan, sekalinya makan kekenyangan sampai gumoh. Halo, bisa dilanjut? Lo telepon nona di tangan saya. Oi. Wes, nikmatnya Allah itu untuk disyukuri. Halo. Maka ngapain pakai dibatas-batasi? Aku tuh paling kasihan kadang ada suami istri datang ikut acara mantenan di Prasmanan itu loh. Jalan berdua, usianya udah agak lanjut. Begitu suaminya mau ngambil sate ditampel sama istrinya. Mas, jangan ngambil itu, penyakitmu tuh loh, penyakitmu. Baru mau ngambil sate tak tusuk ditampel. Ojo kuwi. Penyakitmu. Ganti arep nyiduk kekel ditampel meneh. Kekel yo ora oleh. Darah tinggi mangan kekel. Ora oleh. Ganti lagi mau ngambil soto. Ayo apa kuwi? Ora oleh. Akhirnya suaminya buh. Bisa ke ya. Subhanallah, ini kan susah lah. Dulu waktu muda nggak punya duit, gak iso tuku. Saya ono gratisan kok gak oleh. Akhirnya si suami ini kena kolesterol, darah tinggi, diabetes. Bukan karena sate, bukan karena kekel, bukan karena soto, tapi karena jengkel sama istrinya. Itu penyakit. Gak usah lah. Syukuri nikmatnya Allah itu disyukuri. Hidup ini untuk dirasain. Ngapain? Woi. Disyukuri, dirasake. Makanya saya kalau di kampung-kampung ngaji, kalau punya duit ya daftar umroh lah, pakai haji, pakai duke opo sih duit ditumpuk-tumpuk. Hidup cuma sekalinya, nggak bisa menikmati kekayaan. Hidup cuma sekali, nggak punya pengalaman luar negeri. Urip bisa nih nggak tahu numpak pesawat. Zaman kan sering, tapi ya dalam rangka apa? Yang penting kan numpak pesawat. Bener loh, woi. Apa maning duit iki tuku sapi 10, yang ganteng sapi ini karo wong. Ini namanya orang yang diperbudak oleh dunia. Ini mati hidup cuma sekali-kalinya kok. Betul? Siapa ngomong kayak Ipin nih? Ipin nih. Tapi ingat, subhanallah, sekali lagi seperti yang di awal tadi, berkah itu tidak harus banyak. Karena sesungguhnya saya pernah sampaikan beberapa waktu lalu, satuan kekayaan itu bukan duit, bukan rupiah, bukan dolar, tapi satuan kekayaan itu adalah hati. Betul? Sukses di dunia ini ukurannya adalah harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Banyak orang yang sukses di dunia ini tapi hidupnya nggak bahagia. Mau tahu contohnya? Mau tahu contohnya? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Bingit. Oh, bingit. Sukses secara materi, dia kaya raya, hartanya berlimpah. Hartanya berlimpah, melimpah ruah, bukan melimpah rezeki. Melimpah ruah. Dia punya rumah 4, punya mobil 5, tapi dia kena stroke. Mobil 5 ini yang numpaki supire kabeh. Dia ditumpake geledekan disuruh mobil dulu. Nikmatnya di mana hidup kalau kayak gitu? Woi. Maka sesungguhnya orang yang kaya itu adalah orang yang kaya hati.
untuk menciptakan itu jadi orang yang baik, berakhlak mulia, hidupnya berkah, amanu wa amilus sholihat. Aku sengaja tak ulet seperti ini, diterus nih. Ada beberapa hal. Yang pertama namanya al-bi'ah, suasana, bukan suasini ya. Suasana atau hauliyah, lingkungan. Lingkungan itu sangat berpengaruh dalam membentuk karakter. Allahumma sholli ala Muhammad. Terbukti ketika berada di lingkungan pengajian kayak gini, di lingkungan majelis taklim kayak gini, mohon maaf, subhanallah, pakaiannya luar biasa, islami semua, berbusana muslimah semua. Walaupun biasanya kalau di luar majelis taklim ada yang suka minimalis, ada yang suka pakai tank top, menonjolkan yang sudah menonjol. Ya kalau di pengajian kan pasti pakai jilbab walaupun dapat pinjem. Ya sorry ya, jangan tersinggung. Memang aku sengaja nyinggung kamu. Ini kan banyak yang jilbabnya pinjeman. Coba dibuka, rambutnya semiran. Biasanya bahkan mohon maaf pakai you can see. You kamu can dapat sih melihat. Itu kalau Anwar Zaid namanya masih kurang lengkap. You can see kel bodel. Kamu dapat melihat celek, bokong dan udel. Itu semangan. Halo. Tapi kalau dalam suasana ngaji kayak gini, di lingkungan majelis taklim kayak gini, mau gak mau pakaiannya kayak gitu semua, subhanallah. Oke? Maka diperlukan suasana, diperlukan lingkungan. Mbok ra digatekke terus nama mboten ini. Oh, udah jam 1 ini. Lingkungan yang baik, iya. Terbukti kan kayak gitu biasanya. Tapi tolong, apa nggak boleh make up? Boleh, tapi kalau untuk suami. Kalau perempuan sekarang itu kan lebih mementingkan suami orang daripada suaminya sendiri. Ya, kalau lagi mau ketemu suami orang, make upnya nggak cukup 3 jam. Nggak cukup 3 jam, pakai parfum itu 2 botol digebyur makanya ngapa. Benar, pakai baju yang paling bagus. Kayak gini cantik-cantik semua karena mau ketemu sama. Tapi mohon maaf, coba kadang-kadang kalau lagi di rumah, daster 10 hari nggak ganti. Dipakai, digantung lagi, pakai, digantung lagi, digunduh, dicandalke, dulu dicandalke, dipakai wahing-wahing. Penitinya 14. Pinter bokongnya bedah rongkilan, masih dipakai. Subhanallah. Ya jangan kayak gitulah. Ini ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah hampir jam 1. Tak tambah lagi yang ketiga, yang kedua namanya bitonah. Kita butuh teman dekat. Teman itu sangat berpengaruh. Berteman dengan orang baik akan jadi baik. Berteman dengan orang jelek akan jadi jelek. Tapi hati-hati. Api karo elek itu nulare gampang sing elek. Allahumma sholli ala Muhammad. Hoi. Hati-hati, tai ayam meskipun dicampur minyak wangi nggak akan berubah jadi wangi. Hoi. Itu jadi minyak wangi rasa tai ayam atau tai ayam rasa minyak wangi. Timbang gak digatek kayak aku lho. Namanya teman dekat, berteman dengan orang baik akan jadi baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kalau ingin tahu orang itu baik apa enggak karakternya, lihat siapa temennya. Kalau temennya orang baik, insya Allah dia orang baik. Kalau temennya jelek, berarti dia juga orang jelek. Halo. Hati-hati dalam memilih teman. Sampai kena, mohon maaf, sampai terlibat LGBT itu karena juga salah pilih teman. Maka nggak usah disebut ke gayanya kate karo barang. Wes, tolong diperhatikan. Tulang kambing itu kalau pinter pilih teman dia akan mulia. Berteman sama Al-Quran jadi sampulnya Quran, dia akan mulia sebagaimana Al-Quran. Diciumin banyak orang, ditaruh di tempat yang tinggi. Tapi kalau salah pilih teman, kumpul sama kayu, dikeplaki wong bedino, dipukulin orang tiap hari karena salah pilih teman. Yang